الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada hari yang berbahagia ini kita senantiasa melaksanakan ibadah pada Allah Ta'ala. Maka ini menjadi suatu nikmat yang harus demikian kita syukuri. Kita masih dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang berada dalam puncak keimanan. Bagaimana tidak, di hari Sayyidul Ayyam kita berada di rumah-rumah Allah bersama seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini menyembah Allah Ta'ala di masjid-masjid Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sedikit bercerita tentang apa yang pernah saya sampaikan sebulan yang lalu, kalau tidak salah saya ada di mimbar ini, membahas beberapa pernik tentang tantangan kaum muslimin secara umum dan yang berhubungan dengan Al-Ghazwul Fikri. Tema Al-Ghazwul Fikri atau perang pemikiran memang banyak sudah dibahas oleh para penulis dan para peneliti. Umumnya mereka menyatakan bahwa sejarah awal Al-Ghazwul Fikri adalah dimulai pasca kekalahan perang salib atau berakhirnya perang salib ke-10 pada tahun 1272, di mana salah seorang pimpinan salib Raja Prancis Louis ke-9 kalau tidak salah yang tertangkap lalu kemudian menyatakan, kita tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin dengan peperangan fisik seperti ini. Semangat jihad mereka gila, mereka benar-benar cari mati, mereka berperang untuk kematian. Maka harus ada cara lain, harus ada cara lain bagaimana untuk mengikis semangat jihad dan keimanan ini dari hati kaum muslimin. Nah, itulah akhirnya yang kemudian mulai dirancang oleh para petinggi mantan-mantan salibis, yaitu melakukan perang dengan dimensi yang berbeda, bukan lagi dengan senjata tapi dengan pemikiran. Tidak lama setelah itu kemudian pemikiran dan rencana program ini disambut oleh seorang misionaris, seorang pendeta berkebangsaan Spanyol bernama Raymond Lull, yang mana dia kemudian berusaha untuk memikirkan strategi bagaimana caranya melemahkan akidah umat Islam dengan cara menyerang Islam dari dalam. Maksudnya, ajaran-ajaran Islam itu harus kita bongkar kelemahan-kelemahannya, begitu kira-kira. Lalu dia berusaha mempelajari Islam dari nol. Dia tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana caranya belajar bahasa Arab sementara kala itu tidak ada orang buka kursus bahasa Arab? Akhirnya dia pikirkan cara, dan orang-orang pengajian-pengajian kaum muslimin tidak menerima yang non-muslim seperti dia untuk belajar, sekedar belajar bahasa Arab. Maka dia pikirkan cara adalah dia beli budak. Di masa itu masih ada perbudakan dari bangsa Saracen. Saracen itu artinya orang Afrika. Afrika itu dinamakan Saracen, yang berbahasa Arab. Dari budaknya itulah dia belajar bahasa Arab selama 9 tahun. Selama 9 tahun dia belajar bahasa Arab dari nol sampai dia bisa mengerti Al-Quran dan hafal Al-Quran. Dengan tujuan itu tadi, ingin merusak Islam dari dalam. Singkat cerita, dia melaksanakan program itu, berdakwah misi di Afrika, dan konon berhasil mengkristenkan sekitar 30.000 muslim di Afrika. Karena itu yang paling berdekat dengan perbatasan Spanyol kala itu. Dan waktu itu Andalusia telah jatuh. Inilah yang kemudian menyebabkan Raymond Lull dinobatkan sebagai false missionary, sebagaimana yang ditulis oleh Samuel Zwemer dalam bukunya khusus tentang Raymond Lull ini. Dan saya juga dapat membaca kisah tadi itu dari buku tersebut.
Ini menunjukkan dimulainya Al-Ghazwul Fikri yang menurut para ahli sejarah saat itulah Al-Ghazwul Fikri dimulai pada dunia Islam. Meski sebenarnya kalau kita berpikir Al-Ghazwul Fikri tidak dimulai dari situ, tapi dia dimulai sebelum bumi ini diisi manusia. Dia sudah dimulai di akhirat, yaitu ketika iblis mengacaukan pikiran Nabi Adam dan Hawa sampai akhirnya memakan buah terlarang dan akhirnya kemudian turun ke surga. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh iblis itu adalah Al-Ghazwul Fikri. Dia bohongi Adam. Dia katakan mana hakuma, sebagaimana dalam surah Al-A'raf, mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Adam, Allah melarang kalian untuk makan buah ini bukan apa-apa, supaya kamu jangan kekal di surga ini, atau jangan jadi malaikat atau jadi orang yang kekal di surga. Makanya jangan hiraukan larangan itu. Dikacaukan pikiran Adam. Dalam riwayat detailnya beberapa hadis menerangkan bahwa Adam awalnya menolak, lalu kemudian iblis masuk dari pintu lain, yaitu ke Hawa. Nah, dari Hawa inilah yang kemudian Adam mulai terpengaruh sehingga akhirnya mereka berdua bersepakat untuk memakan buah tersebut. Itulah sebenarnya Al-Ghazwul Fikri pertama, perang pemikiran pertama. Pemeran tokohnya adalah iblis, korbannya adalah Adam. Kemudian ketika ini berlanjut ke dunia kaum muslimin, dan akhirnya dimulailah era imperialisme, dan itu bisa dibaca sendiri dalam buku-buku yang berkenaan dengan masalah ini. Dan walhasil kita melihat pada era ini kaum muslimin semakin dijauhkan dari ajaran agama. Mulai dari penjauhan kaum muslimin terhadap hukum-hukum syariat dalam pemerintahan, dalam politik. Negara-negara muslim yang dulunya menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama, sebagai hukum dalam pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan berpolitik, akhirnya kemudian mulai pelan-pelan tapi pasti dihilangkan sejak era imperialisme Eropa ke negeri-negeri kaum muslimin. Hukum-hukum Islam diganti dengan hukum-hukum barat berasaskan hukum kode Napoleon dan lain sebagainya sesuai dengan hukum-hukum yang telah mereka buat. Hilanglah hukum dalam dunia Islam. Akhirnya orang tidak lagi berhukum dengan hukum Islam, dan ini malah petaka pertama dan utama yang menjadi keterpurukan kaum muslimin, yaitu ketika mereka meninggalkan hukum Allah. Bagaimana tidak? Hukum Allah yang adil dan satu-satunya yang adil ditinggalkan lalu beralih kepada hukum jahiliyah. Akhirnya masyarakat menjadi tidak puas dengan hukum jahiliyah, karena memang tidak mungkin hukum jahiliyah itu adil. Allah sendiri yang telah menantang itu dalam surah Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang kalian cari? Siapa sih yang lebih baik membuat hukum selain Allah bagi orang-orang yang beriman? Nah, ketika hukum jahiliyah yang diterapkan, masyarakat akan menjadi kacau. Maksiat dibiarkan karena dilindungi dalam tanda kutip. Tidak boleh diganggu orang melakukan maksiat dalam hukum-hukum jahiliyah sekularisme yang ada sekarang ini. Nah, Al-Ghazwul Fikri yang melanda besar di negeri-negeri muslim sekarang adalah sekularisme dan liberalisme, di mana orang tidak diarahkan untuk meninggalkan Islam dalam artian murtad semata, tetapi orang dibuat untuk jauh dari ajaran agamanya. Itu target utama dari Al-Ghazwul Fikri. Orang dibuat untuk jauh dari agama, dari sisi hukum, politik, ekonomi, dan akhlak. Akhlak kita lihat bagaimana generasi-generasi muda kita era sekarang ini, era kita hidup sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Tidak usah jauh-jauh, misalnya di negeri kita sendiri. Saya masih ingat betul, saya berasal dari kampung di daerah Kalimantan Barat, katakanlah daerah terpencil. Kampung saya belum masuk listrik waktu itu, jalan juga masih tidak ada jalanan aspal. Kalau hujan becek, nggak ada ojek. Artinya benar-benar terbelakang. Orang sekolah juga masih telanjang kaki. Tapi hampir semua para pemuda dan pemudi di sana melakukan aktivitas pacaran. Ini salah satu bagian dari Al-Ghazwul Fikri itu sendiri. Ya. Al-Ghazwul Fikri di mana ya era tersebut 80-an awal 90-an merupakan era di mana para pemuda terutama menjadikan panutan itu adalah tontonan. Ya. Tontonan waktu itu meski stasiun televisi hanya satu dan orang cuma nonton pada ke bioskop, tapi itu menjadi bagaimana ya, mengubah
pola hidup generasi muda. Banyak orang masjid sepi, ya padahal di kalangan orang-orang kampung. Bagaimana dengan di kota? Wallahu a'lam, bagi yang mengalami kehidupan itu di kota tentu akan merasakan bagaimana dekadensi moral yang terjadi dalam dunia kaum muslimin saat ini. Ini semua adalah hasil dari perang-perang pemikiran di mana generasi-generasi Islam semakin dijauhkan dari ajaran-ajaran Islam, dari politik, ekonomi sampai kepada akhlak kelakuan sehari-hari. Akibatnya apa? Muncullah generasi-generasi yang rusak, generasi-generasi yang memperturutkan hawa nafsu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Jadilah generasi setelah mereka, generasi yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Orang kalau udah ninggalin sholat pasti akan memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu dalam artian ya apapun yang diinginkan oleh nafsu-nafsu syaitan, yang dibisikkan oleh syaitan, maka mereka pun akan masuk ke ghayy, lubang kesesatan yang paling dalam. Inilah yang terjadi pada era ini. Maka problem dekadensi moral yang ada pada generasi muda yang masih terjadi sampai saat ini harus menjadi perhatian bersama di kalangan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Ditambah lagi dengan berbagai macam keadaan yang bisa kita lihat, dan kebetulan alhamdulillah kami terlibat melihat langsung bagaimana masyarakat perkotaan yang berada di bawah garis kemiskinan, masyarakat marginal yang ada di daerah yang disebut dengan miskin kota. Orang miskin kota ini lebih kalau kita miskin di kampung, insya Allah jarang ada orang miskin di kampung itu kelaparan. Dia lapar tinggal panjat pohon kelapa, dia bisa minum makan saat itu, dia bisa bertani. Tidak ada tanah, di tanah orang bisa dipinjam. Itu kalau di kampung. Tapi kalau di kota, orang benar-benar kalau udah miskin, mau nggak mau orang bisa makan bangkai. Ini artinya ketika itu terjadi, maka bagaimana kita melihat, dan mungkin hampir 99% yang begini adalah kaum muslimin. Ya di bawah-bawah kolong jembatan sana, lihat saja. Di sana ada penghuninya dan mereka memang orang-orang yang sering saya sebut dengan miskin 3 in 1. Miskin harta, ada pasti tinggal di rumah kardus. Dan memang benar-benar miskin. Meskipun ada juga di antara mereka yang pura-pura miskin, tetapi investigasi kita memang ada yang miskin seperti itu. Yang kedua, miskin ilmu, tidak tamat SD. Bahkan banyak dari mereka yang kita temui buta huruf. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kita ajari itu, maksud kita harus ngajarinnya ABCD lagi. Udah gitu miskin pula iman, tidak bisa baca Quran, bahkan tidak sholat. Dan bagaimana nanti akhiratnya? Sudah di dunia melarat, lalu kemudian tidak sholat, lalu di akhirat mau jadi apa? Nah, ini banyak problem. Dan ketika generasi mereka beranak pinak, generasi mereka apabila tidak ditangani dengan baik akan tumbuh menjadi penyakit masyarakat yang kemudian akan menjadi berbagai macam kejahatan dan tindak kriminal di kota ini. Ini salah satu dari banyak problem yang mungkin harus kita pecahkan bersama, dan insya Allah kalau kita bergandengan tangan, ini bagian dari ruang jihad yang dibuka oleh Allah Ta'ala untuk kita. Kita tahu, kita peduli, lalu kita melakukan tindakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat berbagai macam fenomena seperti ini? Yang paling dekat dan secara global adalah masing-masing kita mengarahkan keluarga, karena terutama semuanya bermula dari keluarga. Semua harus mengarahkan keluarga untuk makin dekat kepada Allah Ta'ala. Bagi kita-kita yang sekiranya Allah berikan kecukupan dalam kehidupan, kecukupan dalam ekonomi, tidak mengalami, tidak merasakan bagaimana harus tinggal terlunta-lunta, diusir-usir orang dari kontrakan karena tak mampu bayar misalnya, maka Bersyukurlah dengan cara membina keluarga dengan baik, menyekolahkan anak-anak dengan pendidikan yang terbaik,
dekatkan pada agama, dan tentunya mengajak pada seluruh anggota keluarga mengikuti taklim-taklim yang alhamdulillah kalau di kota-kota besar ini taklim sudah sedemikian marak di mana-mana ya, dengan berbagai macam gaya. Insya Allah semuanya positif-positif saja. Ada kekurangan di sana sini maka itu bisa diperbaiki bersama sambil jalan. Semua itu merupakan peluang positif. Kalau kita melakukan analisa SWOT-nya maka ini adalah bagian dari peluangnya. Peluang yang ada di kita dan harus kita manfaatkan betul-betul. Ya, jangan sampai ini rusak. Jangan sampai ini dirusak oleh perpecahan antar sesama kita. Hal-hal yang berbeda hendaknya bisa dimusyawarahkan bersama. Kemudian selain itu, tidak hanya peduli pada diri kita dan keluarga kita sendiri, kita juga harus peduli pada lingkungan semua kita. Dalam artian kita harus ada gerakan untuk menolong saudara-saudara kita yang tadi masih berada dalam jurang kemiskinan, apalagi kalau miskinnya sampai 3-in-1 tadi. Bagaimana caranya? Bergerak bersama ya, dengan memberikan apa yang kita punya, apa yang lebih tepat bahasanya, apa yang Allah titipkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita harta, bantu dengan harta. Allah titipkan kepada kita tenaga, bantu dengan tenaga. Tidak ada harta misalnya tapi punya tenaga. Allah titipkan ilmu, maka bantu dengan ilmu, mengajar di tempat-tempat yang marginal tadi. Dan ini kami rasakan, kami masih kekurangan tenaga pengajar. Kadang-kadang kalau untuk gerakan-gerakan dakwah ke kalangan tersebut, kalau yang mau nyumbang duit banyak, tapi relawan pengajar memang masih kurang. Dalam arti yang mengajar dengan kapasitas ilmu yang cukup. Karena mungkin kendalanya adalah yang seperti itu betul-betul membutuhkan tenaga yang ekstra. Kita tidak diberikan apapun, tetapi kita harus memberi banyak dan lain sebagainya. Banyak kendala, tetapi semua ini insya Allah akan bisa tertanggulangi kalau kita mau bergerak bersama. Kalau kita mau bergerak bersama, era sekarang ini, era media sosial, bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi di mana ada gerakan-gerakan seperti itu. Dan saling berkolaborasi dan bekerja sama antar lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Kita butuh lembaga pendidikan yang lebih banyak. Rumah-rumah tahfiz alhamdulillah sekarang sudah banyak menjamur, tapi kita perlu lebih banyak untuk menampung para duafa ini, untuk menampung binaan-binaan kami lihat banyak yang putus sekolah karena mereka terpaksa harus jual tisu di perapatan lampu merah atau ngamen. Ada pula yang pernah kita sekolahkan tapi disuruh berhenti sama ibunya. Kata ibunya kalau sekolah nggak dapat duit, kalau ngamen dapat duit. Ternyata ibunya makannya dari hasil ngamen anaknya. Dan itu yang banyak terjadi di kota sana. Nah, ini semua perlu perhatian kita bersama. Bagaimana menggerakkan roda ekonomi umat ini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga zakat misalnya. Benar-benar mereka diberikan suatu ruang kerja sehingga mereka bisa mandiri akhirnya. Dan juga anak-anak mereka ini bisa terdidik terutama dalam pendidikan-pendidikan agama. Maka mari kita bertekad insyaallah ini adalah peluang jihad kita. Peluang jihad kita, Allah kasih kita kesempatan hidup sementara. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Hidup yang bisa kita bawa di akhirat nanti dan kita banggakan di hadapan Ilahi Rabbi. Baiklah, pada hari Jumat yang berbahagia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau sebagaimana hadis beliau dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsiru alayya minas shalah fa inna salatakum ma'rudatun alai." Sesungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian itu akan ditampakkan kepadaku. Maksud ditampakkan itu ditampakkan kepada Rasulullah di alam kuburnya. Ya Muhammad, inilah seorang umatmu bernama Fulan bin Fulan, ini dia orangnya, ini dia salawatnya. Itu maksudnya ditampakkan sehingga nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Oh, nanti kita ketemu di padang mahsyar. Oh, kamukah Fulan bin Fulan yang dulu banyak bersalawat kepadaku? Coba bayangkan bagaimana kalau kita dibegitukan nanti di padang mahsyar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu memperbanyak salawat ini. Para sahabat bertanya, bukankah engkau telah dimakan tanah ya Rasulullah? Faqad arimta, faqad balita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu selalu utuh di alam kuburnya dan menerima salawat dan salam yang ditujukan kepada beliau. Maka perbanyaklah salawat dan salam sebagaimana Allah Ta'ala juga memerintahkan dan mencontohkan. Allah dulu yang melakukan sebagaimana dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi."
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi itu. Nabi itu tuh maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الحمد لله رب العالمين